Alhamdulillah sehat ya. Nah, topik kali ini menjadi menarik karena sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, judulnya itu adalah bayang-bayang orang tua, efek gaya asuh kodependensi pada kesehatan mental anak. Nah, sebelumnya itu perkenalkan, saya Nabila selaku host yang akan menemani parents pada pagi hari ini. Nah, untuk membantu kita memahami topik ini lebih dalam di Bicara Bersama JNF hari ini, ada narasumber yang luar biasa hadir di sini. Beliau itu adalah namanya Amar, seorang ibu inspiratif yang mempunyai pengalaman berharga dalam mendampingi anak untuk melewati masa kepercayaan diri anak dan masa kemandirian seorang anak. Nah, enggak cuma ada Mama Abah di sini juga ada Ibu Eni selaku psikolog yang akan memberikan pandangannya juga mengenai topik kita hari ini. Oke, terus selanjutnya kita berikan waktu kepada Mama Amar untuk sharing sedikit tentang bagaimana pengalamannya dalam mendampingi anak untuk mencapai kepercayaan dirinya dan kemandirian emosi. Terima kasih Ibu, ya, saya mewakili CNF ya. Terima kasih kesediaan Ibu, waktu Ibu sudah bersedia gitu ya untuk berbagi. Meskipun Amar kita tahu anak yang dengan keunikannya, masalah pendengaran, juga masalah perkembangan saraf otak, tapi saya melihat selama ini Amar sudah cukup mandiri secara emosional gitu ya. Kemudian regulasinya juga dia cukup baik meskipun dia belum bicara ya, tapi dia sudah bisa regulatif gitu. Nah, ini kan sebetulnya kemandirian emosi banyak juga sih anak-anak yang ataupun orang dewasa ataupun remaja gitu yang mereka itu masih masalah gitu dalam regulasi emosinya, terutama ada perasaan bersalah ketika melakukan sesuatu. Misalnya kan di awal-awal juga Amal seperti itu, ketika dia ingin mencoba tapi dia takut salah gitu ya. Kemudian nggak percaya karena selalu saja nggak tepat karena memang kekurangan atau kekurang dengaran dari telinga alatnya itu, sehingga membantu dia harus menebak-nebak istilahnya. Tapi secara emosional sebetulnya dia menjadi dia mampu gitu mengelola perasaan takut salahnya, kemudian rasa harga dirinya atau rasa mampunya gitu ya. Karena kita tahu juga bahwa banyak juga anak-anak yang karena perasaan bersalah, karena perasaan gak bertanggung jawab ke ibunya atau ke orang tuanya, sehingga dia tidak bisa ngambil keputusan gitu. Tapi dengan keterbatasan atau keunikannya itu, Amar tetap menunjukkan dia bisa bertindak gitu. Nah, ini bisa melakukan semua hal terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya gitu ya, tanpa harus meminta bantuan orang tua, tanpa harus merasa takut salah lagi gitu ya. Itu yang saya lihat sih pergerakannya dengan anak umur Amar sekarang umur berapa ya Bu ya? 6,5 tahun. Itu udah kelihatan memang perubahan sedikit-sedikit. Nah itu gimana Ibu gitu. Kita kan pengen juga tahu selama ini seperti apa sih Ibu sendiri mengkondisikan lah gitu ya, mengkondisikan dia dan hubungan Ibu dengan Amar itu meskipun dengan bahasa isyarat gitu ya, tapi dia mampu gitu. Maksudnya mampu gitu bertumbuh soal tadi kematangan bertumbuhnya emosinya tadi gitu. Emosi ketidakmampuannya, perasaan ketidakmampuan, perasaan takut salahnya gitu. Silakan Ibu. Mungkin pertamanya saya perkenalkan diri dulu. Saya Ferdana, ibunya Muhammad Amar yang memiliki diagnosa tunanetra. Juga kalau menurut Ibu Emma juga ada autisnya seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau soal kematangan emosionalnya atau kemandiriannya ya, memang untuk di usia dia sekarang ini mungkin masih tertinggal ya, dengan umur dia ini dia mungkin masih tertinggal, belum sesuai belum sesuai sebenarnya kan. Tapi kalau menurut saya yang menemani dia dari kecil sampai usia dia sekarang ini udah jauh signifikan lebih baik ketimbang yang dulu ya. Contohnya mungkin dari kemandiriannya, dia
dia yang sudah bisa pakai baju sendiri, sudah bisa mengerti mandi sendiri, yang mungkin sebelumnya itu di usia 4 tahun aja dulu itu belum mampu, dia belum mampu yang seperti itu. Yang harusnya kalau anak yang sewajarnya di usia itu sudah bisa ya Bu ya, mandi sendiri, mungkin makan sendiri itu sudah bisa. Dan itu semuanya dia nentuin sendiri ya Bu ya? Maksudnya kayak dia mau mandi, dia mau menentukan waktunya sendiri atau dia mengambil anduknya sendiri gitu? Ya, kalau mungkin kan Amar ini modelnya dia ala bisa karena terbiasa gitu ya, mungkin dia kalau kita bilang sih kan anak ini mungkin nggak tahu jam gitu, dia kan nggak tahu ini jam 1, ini jam 2, ini pagi, sore, malam, dia kan pasti belum mengerti ya. Tapi mungkin karena dia terbiasa bangun pagi, mandi, sore mandi, itu dia kayak ngerti gitu. Ketika bangun pagi dia paham bahwa dia ini saya bangun pagi berarti saya kemudian mandi gitu. Mungkin karena terbiasa ketika setiap bangun pagi kita mandikan gitu. Tapi cara ibu kemudian itu menjadikan kebiasaan bahwa dia akan menentukan pada akhirnya jadi pembiasaan untuk kemudian menentukan oh ini gitu kayak feelingnya lah gitu ya, walaupun dia belum tahu konsep waktu misalnya. Ya itu mungkin karena terbiasa setiap harinya. Jadi gimana ibu mengaturkan polanya itu ya itu Bu, bangun pagi ya, setiap bangun pagi itu saya biasakan dia langsung ke kamar mandi dulu. Nah itu mungkin tersistem di otak dia, oh aku bangun pagi ini berarti aku ke kamar mandi dulu nih, mandi dulu nih, setelah mandi langsung ke sarapan. Jadi itu bagi Amar kayak tersistem gitu, jadi setiap hari yang dia lakukan hal yang sama gitu Bu. Bangun pagi dia tetap akan mandi dulu, terus dia sarapan gitu. Mungkin ya itu kembali tadi Amar ini kayaknya anaknya dia akan mengulangi apa yang biasa dia lakukan atau dia lihat gitu. Karena dia kan gangguan pendengaran. Kalau kita bicara, kalau kita beri arahan sesuai dengan suara, mungkin dia kan belum mampu mendengar, belum mampu memahami. Tapi cara dia memahami kalau saya lihat itu dari meniru dan konsisten dalam hal yang dia lakukan, yang kita berikan untuk dia. Misalnya itu kayak bangun pagi mandi itu kan konsisten dilakukan setiap hari, itu bagi dia jadinya jadi kayak aturannya begitu, berarti aku bangun tidur pagi berarti aku mandi dulu terus sarapan gitu. Tapi proses dia mandi itu untuk memilih pakaiannya sendiri itu dia ngambil sendiri atau pertama dipilihkan? Pertama tetap saya ajarkan pilihkan, tapi saya berikan ruang untuk dia mencoba pertama kayak mandi itu tetap saya ajarkan dulu mandi pegang gayung gitu. Tetap gitu. Untuk yang secara keterampilan untuk mengelolanya itu ibu ajarkan dulu di awal. Tapi pada soal dia kan dia bisa ditenang gitu ya, maksudnya nggak menjadi takut salah tadi ya Bu ya. Nah itu ibu memang menawarkan pilihan ke dianya gitu, atau misal kayak baju. Iya, misalnya kayak baju, membeli baju atau anduk gitu. Nah itu kalau baju ya Bu ya, itu kan di dalam lemari itu kan saya pisahkan rak baju untuk dia baju keseharian dia dengan baju dia untuk berpakaian rapi pergi gitu kan. Saya juga nggak tahu kenapa dia otomatis dia paham yang ini baju dia pakai di rumah, yang ini baju dia pergi gitu. Tapi bagaimana ibu membuat simbolnya itu sehingga dia bisa tahu memilih secara mandiri gitu ya, dia tanpa harus digantungkan ke ibu gitu ya, itu memilih oh ini hari ini nggak pergi, hari ini nanti pakai baju rumah gitu. Dia gini Bu, kalau dia lihat saya pakai baju rumah itu kalau dia mandi dia akan pilih baju rumah juga. Tapi kalau dia lihat saya udah berpakaian rapi kemudian dia mandi, dia pasti akan ngambil baju untuk berpergian karena dia tahunya oh ini ibuku pakai baju rapi berarti kayak mau pergi nih, berarti aku juga pakai baju berpergian. Nah itu saya lihatnya sih gitu dia. Jadi dia dari mencontoh ya. Iya, mencontoh. Dan itu dia kayak mencontoh, terus kemudian oh ini kalau ibunya kayak ada tanda dari ibu, dan ibu memang selalu konsisten seperti itu ya Bu. Jadi kalau misalnya di rumah ibu juga berpakaian rumah gitu. Dan kalau pergi juga berpakaian pergi ada pembedanya ya. Iya, ada bedanya mungkin di situ dia jadi bisa mensistemkan sendiri gitu ya. Oh gitu. Jadi memang dalam pengelompokan barang-barang di rumah pun itu sudah memang dibuat pemilahan ya, terpisah ya.
kita ini kan bahwa ibu kan untuk secara keseharian memang ibu sudah melakukan pembiasaan yang kemudian Amar itu belajar dari pembiasaan itu, kemudian Amar juga belajar dari model yang ibu modelkan gitu ya bu gitu. Nah terus kemudian dia juga belajar, ibu juga mendampingi Amar itu dengan membuat pembedaan terkait dengan dirinya. Nah untuk yang berhubungan dengan tadi gitu ya, nah ibu itu kan gimana perasaan ibu gitu ya, perasaan ibu ketika misalnya Amar tidak melakukan gitu, satu saat itu dia tidak melakukan gitu, atau tidak melakukan pembiasaan itu secara sehingga membuat ibu jadi repot gitu. Pernah nggak terjadi kayak gitu ibu? Jarang sih ya, Jarang, karena Amar kalau untuk kemandirian alhamdulillah sih bagus dia, bagus Ya. dia. Apa yang sudah kita terapkan dan itu continue dia lakukan terus menerus gitu, tidak Iya. misalnya dia makan gitu tahu untuk buang sampah ke tong sampah gitu, walaupun misalnya terkadang mungkin dia lupa gitu, dia taruh sampah di dekat dia, tapi ketika kita perintahkan Amar sampah dibuang ke tong sampah ya, itu dia tahu untuk pergi buang sampah ke tong sampah, melakukannya itu tahu. Iya. Terus bentuk interaksi ibu ke Amar sendiri ketika dia berhasil gitu ya, pasti kan dia merasa bahwa dia sudah melakukan, walaupun ya kita nggak tahu ya bagaimana dia mengungkapkannya. Pernah nggak ibu melihat dia mengungkapkan misalnya ke ibu gitu ya, bahwa oh saya udah melakukan ini gitu ke ibu, maksudnya udah teratur, maksudnya udah menyelesaikan semua yang pembiasaan yang ibu ajarkan ke dia. Pernah nggak itu dia datangin ibu atau ibu sendiri, sehingga kelihatan dia tuh nggak terlalu cemas ya, padahal dia sebetulnya punya kecemasan kan. Di awal-awal kan saya lihat dia punya kecemasan juga, takut salah itu tadi. Nah itu gimana ibu? Kenapa bisa kemudian berkurang saya ngelihatnya gitu? Dia kalau sama saya, Amar ini kalau sama ibunya itu manja ya, dia suka cium, suka dipeluk anaknya gitu. Jadi misalnya dia setelah melakukan sesuatu hal yang saya perintahkan, kemudian dia merasa berhasil, itu dia pasti dekat ke saya sambil senyum, peluk saya, cium. Jadi itu malah justru dia ya. Kayaknya dia mungkin merasa benar nih yang aku lakukan. Misalnya saya suruh kayak tadi tuh, saya suruh buang sampah, Amar buang sampah ya ke tong sampah. Itu sembari saya tunjuk juga tong sampah. Dia datang ke tong sampah, buang sampah. Itu setelah buang sampah dia pasti melihat wajah saya. Terus saya bilang, Good Amar. Itu langsung mendekat, malu-malu gitu, cium gitu. Berarti ibu hanya memberikan tanda saja, itu sudah satu penguat sama Amar soal bagaimana hubungan emosi ibu dengan dia ketika dia berhasil memenuhi lah ya apa yang ibu harapkan gitu. Nah kalau ibu sendiri gimana ibu? Maksudnya apakah ibu juga ingin mengharapkan itu terus menerus sama Amar? Terus gimana harapan ibu, bukan harapan ya, pasti harapan ibu selanjutnya lagi gitu, selain dengan kemampuan kemandirian dia gitu. Nah atau ada nggak gitu fase dia tuh marah dengan dia nangis, terus dia tidak hanya ngeladuk-laduk tapi dia ngeladuk-laduk ingin protes atau apa gitu? Ada ya. Fase itu ada, kadang dia marah, nangis, itu mungkin kayak pulang sekolah capek gitu ya, dia buka sepatunya saya suruh taruh di rak sepatu, mungkin ya namanya anak-anak sewajarnya capek pulang sekolah, malas gitu ya, mungkin aku capek suruh, aku capek pulang sekolah disuruh lagi. Jadi kalau itu saya suruh, dia bawa sepatunya dengan kayak terpaksa sambil nangis gitu, gitu sambil nangis, tapi tetap dia lakukan, tetap sepatunya dia taruh ke rak sepatu, tapi dia nangis. Tapi sikap ibu waktu dia ngambek tapi tetap melakukan itu gimana? Tetap saya kasih penghargaan. Good Amar gitu ya, pulang sekolah buka sepatu tetap saya ulangi gitu. Tetap saya kasih
penghargaan gitu untuk dia. Tetap ibu kasih tanda bahwa ibu tetap mendukung dia Iya, gitu, tapi benar. dia melakukannya sendiri ya, kamu Iya. nggak ibu bantu juga Enggak, gitu tidak saya ya. bantu. Bu kerasa kan bu capek banget ya, namanya pastinya mendidik anak yang atau mengasuh anak yang punya dual keunikan gitu ya. Itu seperti apa bu ini? Ibu bisa tetap bisa tetap stabil, atau memang pernah nggak gitu juga ada masa yang ibu nggak stabil gitu emosinya, sehingga kayaknya ini harus dilakukan harus gitu, terus gimana dampaknya ke amarnya gitu? Manusiawi ya, pasti ada batas kita capeknya. Iya. Ada, itu pasti ada. Ya, pasti. Apalagi kan kalau mengurus anak yang berkebutuhan khusus ini kan, kok rasanya walaupun umurnya udah 7 tahun masih bayi gitu ya. Iya. Tetap kayaknya kayak bayi terus dia ini, Iya. anak ini tetap harus kita urusin gitu. Iya. Kalau seandainya anak yang biasanya kan umur 2 tahun 3 tahun itu udah lebih, kita udah nggak terlalu terikat dengan kita ya, udah bisa kita lepas. Tapi kalau yang kayak ini mau umurnya udah 7 tahun juga kayaknya masih bayi aja, masih tetap harus kita urusin. Jadi ya capek itu pasti, kadang lelah itu pasti ya. Efeknya tetap ke Amar sih, Efeknya ada ke amar. tetapnya kan. Bentuknya gimana itu? Bentuknya mungkin pas saya lagi capek, lagi jenuh ya, mungkin Amarnya juga jadi tidak apa ya, tidak bilang, saya tidak terpegang juga ya dia. Jadi dia mungkin dia mau minta main sama saya, mungkin saya pun lagi lelah, dia jadinya Artinya dia jadinya main sendiri. Jadinya main sendiri. Tapi mungkin karena kebetulan dia punya adik juga, jadi dia main sama adik. Kadang dia tetap narik saya, ajak main. Sedangkan saya mungkin kadang saya perlu untuk duduk sebentar, waktu Jeda ya, Bu, jeda gitu ya. Anak-anak itu tetap narik minta ajak main gitu ya. ya. Jadinya ya gitu, Amar kalau mengekspresikan kekesalannya itu seringnya nangis. Oh, dia menangis Dia ya. nangis, Tapi ibu tetap membiarkan dia ya dengan saya biarkan dengan emosinya. Karena Iya. ibu juga perlu waktu Iya, kan, benar. perlu waktu untuk jeda gitu Benar, ya. benar. Iya. Daripada nanti sama-sama meledak emosi ya kan. Betul. Oh gitu jadi. Saya biarkan aja dia nangis, karena dia pun Bu kalau misalnya nangis pun ya sekedar nangis aja, tidak yang memukul, tidak yang agresif. tidak agresif Iya. ya. Dia cuma melampiaskan itu dengan Nangis gitu. aja. Tapi ibu tetap membiarkan dia nangis. Iya. Justru ibu ya udah sibuklah dengan diri sendiri, Iya. karena ibu juga sedang nggak baik-baik aja waktu itu emosinya. benar. Nah itu salah satu sih Bu ya yang membuat jadinya dia juga bisa mandiri ya ketika dia Iya. merasa sedih, kecewa gitu. Artinya itu kan pilihan dia untuk dia bisa sedih, untuk dia bisa yaudah caranya dia sedih itu ya dia nangis aja gitu. Dia jadi punya waktu untuk mengekspresikan emosi dia Iya juga. betul, dan satu sisi lagi dia juga akhirnya memberi ruang bahwa mama dan dia tuh terpisah gitu. Mama juga punya waktu untuk dirinya, dan kemudian dia juga ya udah selesaikan tuh persoalanmu sendiri gitu ya kan, sebenarnya itu ya bahasanya yang mau disampaikan emang. Nah itu tadi kan berkaitan dengan itu ya Mama Amar gitu. Nah terus kemudian bagaimana dengan di rumah sama ayah gitu ya, apakah ayah juga punya ini gitu, punya waktu-waktu juga berinteraksi dengan Amar gitu selain dari mamahnya gitu. Nah itu gimana hubungannya gitu? Artinya kan papa pasti papanya Amar juga punya masalah-masalah di luar atau di pekerjaan. Nah itu gimana dia ketika bersama Amar? Sama sih, cara kami mengasuh Amar itu kurang lebih sama ya. Sama. Ketika waktu bermain ya bermain, tapi ketika waktu ya kamu harus bermain sendiri, saya punya pekerjaan, saya ada hal yang saya harus uruskan, ya kamu bermain sendiri gitu. Tetap kita biarkan dia bermain sendiri. Ya itu saya tangkap gini. Jadi sebetulnya pengasuhan yang pengasuhan yang kemelekatannya itu ada batasan berarti ya. Walaupun Amar itu anak kebutuhan khusus, dia punya kekhususan itu, tapi tetap di ruang itu ada loh ruang untuk masing-masing orang-orang di dalamnya. Tidak harus semuanya baur bercampur gitu ya Mam ya. Dan tidak harus selalu untuk dia gitu, atau untuk adiknya gitu. Tapi justru ada juga ruang-ruang ya anggota di rumah itu juga punya ruang untuk dirinya sendiri ya. Wah ini memang sebetulnya itu salah satu
salah satu parenting ya bahwa sebetulnya tidak selalu orang tua berkorban segala-galanya untuk anak ya gitu. Iya. Nah kemudian sisi yang lain lagi ada batasan-batasan yang sehat sebetulnya. Bukan berarti tidak ada batasan ya. Memang kan kadang-kadang batasan-batasan ini kan sulit ya ketika kita tahu anak kita unik gitu. Pasti kan perasaan orang tua tuh merasa gini nih, aduh kasihan lah, nanti dia gimana gitu ya. Sehingga orang tua akhirnya luar biasa gitu untuk mengupayakan segala hal, menyediakan semua hal gitu, mengatur semuanya, sehingga kadang-kadang orang tua juga kelelahan gitu ya gitu. Nah terus mama sendiri kan tadi yang teratur ya, ada nggak hal-hal yang kemudian yang tidak pembiasaan gitu, yang sifatnya ya udahlah bebas gitu? Kami atau setiap hari emang ada seperti itu sequence untuk kegiatannya? enggak sih, enggak setiap hari gitu-gitu juga, Iya. enggak. Jadi memang berjalan seperti biasa aja. Cara saya dan suami untuk mengurus Amar ini ya kami seperti mengurus anak yang biasa juga, bukan berarti enggak yang dia spesial terus kami dia terus hanya fokus untuk dia aja, dia ngajak main kita harus tetap bermain, tapi enggak Bu. Jadi kayak ibu bilang tadi, contoh sekarang dia lagi senang dayung sepeda nih, dayung sepeda. Jadi dia tiap dayung sepeda itu harus minta ditemenin gitu, ditemenin harus ditemenin. Awal-awal saya temenin karena dia baru-baru bisa, tapi kan sekarang saya rasa dia itu sudah mampu, saya biarkan dia main sendiri, tapi dia tidak mau karena terbiasa ketika dayung sepeda itu ditemenin. Tetap dia kan anaknya seperti kebiasaan. Iya, artinya terpola ya. Terpola, karena dia merasa dia dayung sepeda, mamanya ikutin dari belakang, jadi ya harus gitu setiap hari. Jadi sekali waktu tidak dilakukan itu. Karena saya merasa dia udah aman, dia sudah bisa, saya biarkan dia bersepeda mandiri Sendiri, ya. Saya biarkan. Walaupun dia marah, dia nangis ya, dia tarik saya, dia tarik, memaksa lah ya. Ayo temenin gitu, maksudnya temenin dayung sepeda. Saya keluar, saya biarkan dia naik ke sepeda, terus saya berdiri di pintu rumah. Jadi dia dayung sendiri, mau nggak mau dia dayung sendiri, tapi sambil menangis itu tadi dia tetap melakukannya karena terpaksa sambil menangis. Dia ingin dayung sepeda, dia tetap ingin dayung sepeda, tapi dia pengen ibunya ikut, jadi dia dayung sepeda sambil menangis gitu. Ya. Tapi dia berhasil putar satu jalan gitu, satu komplek itu dia berhasil putar sendiri. Berhasil dia dayung sepeda sendiri tanpa saya ikutin. Gitu. Jadi artinya itulah cara mama sebetulnya memandirikan dia secara emosional ya. Dimana ketika ada pilihan yang selama ini secara urut mama dampingi, setelah mama merasa dia bisa, ya udah sekarang kamu sendiri nih. Nah saya nunggu aja nih nengok kamu dari jauhan gitu ya, dari kejauhan. Terus kemudian dia tetap melakukan karena dia merasa itu adalah semacam tuntutan ke dia, tapi kamu harus menginikan. Nah itu ya kita bisa jadi tahu bahwa anak nangis itu ya nggak apa-apa gitu ya, jangan dikhawatirkan ya sebetulnya ya Bu, bahwa dia sedang belajar gitu bagaimana mengatasi rasa takutnya pada saat dia tidak ada orang lain atau orang tuanya di dekat dia gitu, tapi dia mencoba untuk bisa naik sepeda tadi sendirian gitu. Nah ini kan luar biasa ya, ini mengajarkan kemandirian emosinya, dan dia tetap berjalan ketika dia mengambil keputusan. Ya udah kan bisa aja dia nggak jalan kan Bu, nggak menjalankan sepedanya tadi gitu, tapi ini tetap mengambil keputusan untuk dia ya udah aku mau naik sepeda gitu, walaupun mama nggak ada di dekat aku. Keren sekali itu. Karena banyak juga yang kita tahu bahwa banyak orang tua yang sudah mengajarkan kepada anaknya, tapi dia lupa untuk mencobakan anaknya mengambil keputusan. Ya, sehingga keputusan itu kan dia menaikkan harga dirinya, menaikkan percaya dirinya tentunya ya. Nah, terus itu tadi yang berarti nggak selalu ya Mam, berarti ada satu saatnya mama ini. Nah itu tadi naik dengan sepeda. Ada nggak hal-hal lain juga yang kayak misalnya
Atau gini, bagaimana mama mengatasi, ada nggak rasa takut gitu di mamanya sendiri? Aduh, ini aku tinggal gitu ya. Gimana kok mama jadi seolah-olah kalau orang bilang kan, ih tega banget anaknya, bla 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 gitu ya, membiarkan anaknya naik sepeda gitu. Nah itu gimana? Ada nggak mam? Maksudnya pada saat kamu ingin memutuskan, udah aku nggak mendampingi, ya udah aku melihat aja dari jauh. Atau gimana tuh perasaan kamu waktu di situ memutuskan untuk ya udah membiarkan dia secara mandiri untuk naik sepeda tadi? Ya pertamanya saya harus pastikan keamanannya dulu itu tadi ya. Oh, oke. Misal kayak sepeda itu tadi, dia udah benar-benar bisa saya lepas bersepeda sendiri tanpa harus didampingi, baru saya berani saya lepaskan dia sendiri dan saya juga pastikan misalnya itu main kan di dekat rumah Bu, saya pastikan memang tidak ada banyak kendaraan yang lalu lalang gitu. Nah itu saya berikan space untuk dia agar dia berani tanpa ada saya, kan tidak mungkin selalu dia bersepeda harus saya ikutin dari belakang. Ketika saya merasa dia sudah mampu, tempatnya aman, itu saya lepaskan dia bersepeda sendiri. Jadi sekarang pun dia berani sudah Bu, kalau dia memang pengen dayung sepeda dia tinggal ngambil sepeda dayung aja, udah nggak lagi. Berarti dia nggak nanya-nanya mama lagi atau nggak tarik-tarik mama nggak lagi? tarik lagi, paling dia coba tarik 2 kali, saya bilang tidak, mama mau masak gitu, atau mama mau nyapu rumah. Ya sudah, berarti dia coba ngambil sepeda langsung bawa ke jalan, dia dayung gitu. Hebat. Ya jadi, nah ini ya secara ini sendiri seorang teori tentang pengasuhan kodependensi itu, mam, salah satunya itu adalah kita tidak mengendalikan keputusan anak tadi kan, bahwa mama punya pekerjaan untuk mengurusin rumah, tetapi anak ingin main sepeda tapi mama tidak memberikan ruang lagi pada dia bahwa kamu bisa tuh sendiri. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi naik sepeda gitu dengan ya artinya kita nggak, mama sendiri sudah walaupun sudah memastikan, tapi ada satu momen dia pergi sendiri memutuskan untuk itu, dia berani gitu ya, Mam. Artinya inilah salah satu menaikkan rasa percaya dirinya. Nah tadi mama tidak ada rasa takut tuh membiarkan dia pada saat itu? Takut tetap ada ya Bu ya, karena dia kan pasti tidak tahu bahaya. Kalau ada mobil gitu, dia kan pasti kan belum ngerti ini bahaya kalau ada mobil, atau bahaya kalau ada kendaraan kan. Tapi kalau saya terus takut gitu, ya kayak tadi cerita, berarti ya kepercayaan diri dia nggak akan tumbuh kalau saya tidak memberi kesempatan untuk dia mandiri. Dan Amar ini pun bukan karena terlahir dengan tunarungu ya kan, berarti kan seperti saya omongin tadi, dia belajar sendiri, mungkin aja belajar dari yang dia lihat, yang dia rasakan. Seperti contohnya misalnya misalnya saya lagi ngepel rumah itu waktu dia umur 2 tahun itu Bu, 2 tahun setengah, saya ngepel rumah basah. Kalau saya bilang, nak jangan jalan ya, ini basah, dia tidak dengar. Dia tidak dengar. Saya paling praktekkan, saya bilang dengan gestur tubuh, jangan jalan ya, ini nanti basah, nanti kepleset gitu kan. Dia masih tidak ngerti gitu kan. Tapi ketika dia jalan terus dia jatuh kepleset, besoknya kalau saya ngepel dia tahu ini basah, aku nggak akan jalan. Ataupun kalau dia jalan jinjit Bu, dia mencoba dulu, dia kayak dia coba dulu kakinya ke lantai itu basah nggak, ini basah nggak, dia pilih area yang tidak basah. Berarti kan dia mempelajari dengan kejadian ya, dengan kejadian dia jatuh dan mama tidak membiarkan terjatuh itu terjadi. Saya biarkan dulu kan? biar dia merasakan merasakan, tentu dia belajar dari pengalaman gitu ya. Gitu sih kalau saya lihat dari Amar. Tapi ini tadi ya, mama hebat banget ya bisa mengatasi rasa takut itu ya. Artinya mama sudah memandirikan dia sebetulnya dari sejak dia umur 2 tahun ya. Jadi sehingga hubungan ibu itu kemelekatan lebih kepada kamu bisa, kamu punya kemampuan yang lain selain, walaupun kamu nggak bisa mendengar gitu kan waktu itu ya gitu. Tapi pada saat dia jatuh tuh gimana perasaanmu? Panik kah? Ya, selama jatuhnya itu tidak dalam keadaan yang kayak terbentur kepala, kan saya nggak panik juga, kecuali yang udah membahayakan dia mungkin panik kan. Tapi ya kalau sekedar dia kan kalau jatuh terpleset ya jatuh terduduk gitu ya. Saya
sakit kan mana sakit pantatnya sakit ya. Nah, makanya kalau mama ngepel jangan jalan gitu. Walaupun dia mungkin tidak mengerti, tidak mendengar, tapi kan dia bisa baca gestur tubuh saya kan. Saya tetap berbicara seperti biasa dengan anak biasa gitu. Tapi saya besoknya dia jadi paham. Kalau saya ngepel dia nggak akan jalan. Nah ini kan juga banyak ya orang tua justru takutnya itu terlalu besar sehingga ketika dia ada ruang untuk pembelajaran untuk anak itu, kemudian dia jadinya mencegah untuk tidak terjadi ya. Iya. Kan banyak juga tidak belajar. Iya banyak juga kan, misalnya kalau orang tua misalnya pengen tahu banget tentang anaknya, sampai kalau dia misalnya anaknya yang udah sekolah itu bisa dia dikasih HP atau orang yang udah remaja dikasih HP nanti di chatnya tuh dibacain gitu ya. Ada loh orang tua seperti itu ya. Artinya kayak nggak ada ruang pribadi juga untuk anak kan gitu, sehingga anak ngerasa gini loh, aku kok dicurigain ya gitu kan, terus aku kok apa sih yang mau aku lakukan gitu. Tapi selalu kali orang tua mengatakan kan ini untuk kebaikan kamu. Ada juga orang tua yang kadang terus berkomentar gitu ya. Terus satu lagi ada juga ini hal-hal yang berkaitan dengan gini, nanti kalau anak saya jatuh, kalau anak saya mati, itu ada kan orang-orang berlebihan. Jadi ketakutan yang berlebihan sehingga dia bilang nanti kalau kamu ikut field trip, gimana kalau edu trip itu naik apa, nanti bagaimana gitu ya, apa aja sih di sana gitu. Nah banyak kan anak-anak yang misalnya masih sekolah usia dini, orang tuanya menakutkan anaknya untuk tidak, tapi kan kalau mama tadi kan memastikan saja bahwa semuanya sudah agak aman gitu ya. Tapi di sisi yang lain sekian persen ya mama harus memastikan bahwa ya kalau itu sudah terjadi, ya kalau memang saatnya terjadi ya terjadi gitu ya, sehingga nggak kemudian yang sedikit ini, ketakutan yang sedikit ini tentang sesuatu yang tidak pasti itu kemudian akhirnya semacam ingin mengendalikan, mengantisipasi semua hal gitu ya. Padahal kalau dipikirkan Amar punya keunikan, punya istilahnya keterbatasan gitu ya. Nah seperti itu. Nah menarik Mam. Berarti tadi Mama sudah tidak punya, artinya mengurangi rasa takut Mama lah ya, walaupun ada takut tapi mungkin ibarat rentang takutnya itu 0 sampai dengan 10, barangkali mungkin takutnya itu ya di 40 aja gitu ya, sehingga itu memberi ruang buat Amar untuk mandiri. Terus yang lainnya ketika dia mengambil keputusan untuk terus jalan gitu, jangan nanti jatuh nanti, ada kan orang tua begitu ya, sehingga kayak tadi naik sepeda dia tetap memutuskan untuk naik sepeda meskipun tidak didampingi Mama ya. Mama sebetulnya menjadi pengasuh yang emosional itu juga enggak, karena ketika Mama tadi merasa nggak enak, ya udahlah membiarkan aja dia dengan kegiatan sendiri, Mama punya ruang waktu sendiri. Ini sangat perlu memang, karena kan mengasuh anak yang dan khusus itu kan ya nggak mudah ya, nggak mudah kali ngasuh anak yang biasa aja pun nggak mudah Mama, apalagi dia mau menuju ke usianya yang ini ya, kayak inilah Mam, usianya sudah mulai 7 tahun. Itu apa yang kemudian yang Mama khawatirkan lagi lah, sehingga tetap bisa secara kontinu memandirkan dia ketika memasuki nanti usianya ya remaja gitu kan, 11 tahun 10 tahun itu kan sudah remaja ya gitu. Nah itu gimana Mam, ada nggak persiapan khusus atau cara-cara khusus gitu ya? Kalau saya Amar ini yang belum kalau bagi saya Amar itu yang belum saya dapatkan, dia itu bersosialisasinya ya. Sosialisasinya itu bagi saya dia belum sesuai dengan usianya gitu. Itu yang masih saya takutkan untuk membawa Amar ke lingkungan umum gitu, karena dia masih belum bisa bersosialisasi. Saya nggak tahu ya apa Amarnya belum bisa bersosialisasi atau mungkin anak di sekelilingnya yang belum bisa menerima Amar itu. Jadi memang itu ketakutan Mama ya, bahwa anak-anak umum pun sebetulnya kan perundungan itu kan banyak ya, gitu ya. Apalagi Amar tuh anak khusus gitu. Nah itu jadi ketakutan ibu di situ ya. Tapi ada nggak kemudian cara Mama sendiri mengatasi ketakutan itu sehingga artinya kemandirian dia lah ya, kemandiriannya secara emosional, kemandirian dia kalau di rumah itu mungkin sudah bagus, tapi kemandirian sosial dia di lingkungannya, di sosialnya itu yang saya masih
sampai hari ini masih saya PR ya. masih PR gitu ya. Masih saya coba-coba. Kalau sampai sekarang sih masih saya coba-coba dia untuk ikut-ikut kegiatan dengan misalnya hari Sabtu Minggu itu saya coba daftarkan dia kegiatan di luar sekolah gitu, kayak misalnya masak gitu, kelas masak, kelas melukis gitu. Itu kan dia berbaur dengan anak yang biasa lain, gitu. ya. Nah, itu masih saya coba dengan begitu sih, Bu. Itu gimana pengalamannya ketika dia harus bertemu dengan lingkungan baru ya kan? Ini sih baru sih Bu ya, baru saya coba itu kan. Hmm. Kalau selama ini kan dia kalau sekolah pun masih di inklusi sekolah yang memang 80% masih anak berkebutuhan khusus, jadi Iya. masih anak-anak yang sama-sama dengan dia lah. Nah, kalau ini kemarin baru saya coba dia masuk ke kelas masak yang itu memang bertemu dengan anak umum, Iya. berbaur dengan anak Iya. umum. Jadi situ sih saya ngerasa ya memang kayaknya memang masih kurang ini, Amar masih belum Iya. Apa yang ibu lihat pas Anak- dulu? Apakah dia anak-anaknya takut? sih kalau Amar tidak takut. Amar nggak takut. Jadi modalitasnya tadi ya kemandirian emosinya, Iya, percayaan diri dia. Amar Jadi Amar nggak takut. tapi dia bisa reguler, bisa tetap mengikuti. Dia mengikuti. Amar itu malah kalau itu dari dulu ya Bu. Kalau misalnya saya sekolah pun dia itu nggak mau ibunya itu ikut itu. Dia lebih suka sendiri gitu. Antar sekolah dia pasti masuk sekolah pintu yang ditutup, ibunya diusir, saya diusir. Kalau saya jadi ikut disuruh gitu, pergi, lebih suka sendiri gitu. Juga kalau yang kayak kemarin dia ikut kelas masak itu, karena dia suka masak ya, dia di rumah suka masak. Dia suka lihat saya masak, dia suka ikut. Jadi saya coba dia masuk kelas masak. Itu gitu juga dia maunya saya jangan masuk, saya keluar. Tapi karena gurunya minta saya didampingi karena mereka belum pernah ada anak berkebutuhan khusus nih yang ikut gitu. Jadi takut tidak bisa menghandle Amar. Ternyata Amar malah ngikutin dari awal sampai akhir, dan ngikutin dengan baik. Cuman berbaurnya ini, jadi ya mungkin kan anak-anak itu kan anak-anak seumuran Amar juga ya, 5 tahun, 6 tahun. Jadi mungkin bagi mereka asing ya, anak ini kok nggak bisa ngomong kayak saya. Mungkin bagi mereka asing ya kan. Itu juga saya juga lupa itu kasih tahu sama gurunya kalau waktu perkenalan harusnya gurunya kasih tahu ke siswa yang lain bahwa Amar ini punya keusahaan, punya berbeda dengan kalian gitu. Mungkin kalau diceritakan begitu si anak-anak ini mungkin akan berbaur ya dengan Amar. akhirnya nggak bertanya-tanya. Iya, nggak bertanya-tanya karena memang Bu, satu anak yang duduk di sebelah Amar bertanya sama saya. Oke. Nah, dia tanya, Ibu, Amar itu pakai apa ya di telinganya? Dia tanya. Jadi saya jelasin, oh iya Amar pakai alat bantu dengar karena dia tidak bisa dengar, makanya dia tidak bisa berbicara seperti kamu, saya bilang. Jadi si anak ini karena saya jelaskan kondisi Amar, dia jadi tertarik sama Amar. Jadi malah empati. Jadi malah empati, dia jadi malah bantuin Amar aduk adonan, waktu potong-potong apa keju gitu. Dia malah kasih Amar potong gini ya, dia ngajarin, dia jadi empati. Jadi saya mikir, oh ini kayaknya berarti anak-anak ini harus dikasih tahu agar dia mengerti kondisi Amar. Itu kesalahan saya sih. Jadi di next pertemuan rencana saya mau kasih tahu untuk guru. Mungkin gurunya nggak salah juga karena ini pertemuan pertama. Mungkin gurunya takut menyinggung saya ya, mungkin dia bisa aja dia tidak memperkenalkan Amar begitu, takut menyinggung saya. Tapi kalau saya lebih baik diberitahu agar anak sekitarnya paham Amar pun bisa bergaul dengan anak sekitar gitu. Jadi di hari pertama itu kalau bagi saya sih masih untuk sosialnya masih gagal ya. Amar mencoba untuk berbaur dengan yang lainnya, tapi bagi yang lainnya itu mereka melihat Amar mungkin ini anak ini kenapa gitu ya, berbeda gitu ya. Jadi mereka masih belum tertarik untuk bermain dengan Amar gitu. Jadi lebih ke bukan ke Amarnya tapi lebih ke lingkungannya itu. Ibu kan tadi ibu bilang ibu merasa bersalah dengan kejadian, ibu tidak menerangkan dulu ke ibunya. Iya. Jadi apa yang menyebabkan ibu merasa bersalah itu? Ya itu Karena ekspektasi tadi. ekspektasi saya kan pengennya saya masukkan ke kelas ini biar Amar bermain nih, biar Amar bermain layaknya anak-anak biasa ini. Rupanya ekspektasi saya terlalu tinggi, rupanya nggak masuk. Amar mencoba masuk main dengan anak-anak ini, tapi anak-anak ini nggak ngajak Amar bermain gitu. Mungkin ya itu tadi bagi nggak salah juga, namanya anak-anak, mereka kan belum paham ya kan, jadi tidak mengerti. Tapi karena yang satu ini
dia bertanya sama saya jelaskan, dia jadi empati sama Amar, berarti kesalahannya, oh ini salah saya, ini tidak beritahu gurunya untuk memberitahu anak-anak yang lain. Mungkin siapa tahu kalau gurunya memberitahu jadi sama dengan si anak yang tadi bertanya sama saya, jadi tertarik juga untuk bermain dengan Amar gitu. Jadi Amar pun ya dapat sambutan ketika dia bermain dengan anak-anak yang lain ya. Nah, ada nggak tindakan ibu terus kemudian karena perasaan bersalah tadi terus ibu mencoba menjelaskan pada Amar gitu? Tidak sih. Tidak ya. Ini saya merasa Amar nggak paham. Oke. Nah ini satu lagi yang baik ya. Maksudnya satu yang bisa jadi bagian pelajaran sama kita gitu, bahwa ketika ibunya punya rasa bersalah, dia rasa bersalah ini nggak dia tularkan ke anaknya, sehingga ada kan orang tua enggak, rasa bersalah dia itu kemudian dia tularkan ke anaknya, sehingga ini sebagai salah satu kontrol. Padahal itu kan codependency, membuat dia menjadi dysregulate sebetulnya kan gitu. Jadi rasa bersalah si ibu karena sesuatu yang dia lakukan sebetulnya tidak sempurna, artinya tidak sempurna saat itu, tidak sesuai dengan yang diharapkannya, yang diperkirakannya gitu. Tapi dia tidak menularkan itu, justru dia mencoba mengevaluasi ya gitu. Oh ternyata rasa bersalah aku tuh justru ya aku harus terbuka gitu ya kan, terbuka dengan cara aku memberitahu gitu ke sekolahnya atau ke tempat kelas chefnya tadi itu supaya dijelaskan pada anak-anak lain, sehingga anak lain bisa lebih tahu bahwa Amar itu memang tidak terlibat karena keterbatasan atau karena keunikannya tadi ya Bu. Nah ini bagus nih satu nih, bahwa salah satu dari pengasuhan kodependensi itu adalah rasa bersalah sebagai alat kontrol dijadikan orang tua gitu. Jadi justru orang tua itu buat anak ini ngerasa salah gitu. Contohnya gini, kamu harus kayak gini loh, karena nanti di sini begini loh, nah gitu. Di satu sisi dia punya ekspektasi atau harapan terhadap anak ini, tapi di sisi yang lain dia menciptakan rasa bersalahnya dia yang sebetulnya karena ketidakmampuan anak ini ke anak itu gitu. Nah ini justru juga kalau anak-anak yang umum ketika dia menciptakan rasa salah itu kepada anak, sehingga ibunya merasa kecewa ketika dia nggak mampu gitu ya kan, itu dia nggak mampu berbaur kan. Nah terus dia kemudian buru-buru menekan nih si anak, kamu udah ngecewain ibu sih, kamu nggak bisa berbaur, nanti kalau temannya gini kamu harusnya kayak gini, kamu harusnya kayak gini gitu ya. Banyak ya orang tua kayak gitu ya, yang anaknya juga biasanya normal-normal aja gitu, tapi justru ini menciptakan rasa salah yang tujuan si orang tua adalah alat kontrol. Manipulatif banget ya orang tuanya ya gitu, maksudnya supaya mengontrol anak ini supaya berlaku baik kan gitu, berlaku adaptif kan gitu. Tapi sebetulnya itu jadi justru menciptakan rasa salah yang akhirnya anak itu menggerus harga dirinya gitu ya. Ini yang kadang agak sedikit bias ya Bu dalam pengasuhan gitu. Nah satu lagi yang saya lihat bahwa jadinya anak apa takut kan mengecewakan orang tuanya. Jadi ada beban ya. Ada beban jadinya dia gitu, nggak freedom gitu ya. Jiwanya tuh jadi nggak freedom. Nah saya mau sharing nih, ada yang terkait dengan pengasuhan kodependensi ini. Nah ternyata pengaruh daripada kodependensi pada orang tua yang melakukan itu, dia anak-anaknya akan meningkat rasa cemasnya. Kita tahu bahwa rasa cemas itu kan pasti ada ya, kita semua ada, karena ada sesuatu yang di luar prediksi kita gitu. Nah tapi kecemasan itu bisa terjadi ya karena terus menerus gitu, kayak mama tadi mencoba membiarkan, mencoba memandirikan rasa takut tadi gitu ya, tanpa harus menekankan atau memaksakan gitu. Dari mulai kemandirian secara praktis setiap hari gitu kan. Nah kebayang kalau anak-anak yang kemudian terus menerus ditanamkan seolah-olah ini salah kamu gitu ya. Nah ini bisa jadi depresi ya Mam, ketika dia berkembang jadi remaja gitu. Terus tadi masalah disregulasi emosinya Jadi waktu juga. Iya, jadi kayak ya semacam kita sedang menyimpan ledakan ya, ledakan emosi yang bisa jadi ledakan emosinya menyakiti orang lain, atau juga kemudian ledakan emosinya bisa menjadi menyakiti dirinya sendiri gitu ya, kayak semacam mau mengakhiri hidup lah. Bisa jadi sekarang kan banyak yang mau sekarang
ini terjadi seperti itu, apa emosinya menjadi tidak stabil moodnya gitu. Nah kalau pengalaman Kak Bila mungkin selama menjadi anak lah ya gitu. Nah ini gimana nih pandangannya tentang kodependensi pengasuhan nih? Kalau orang tua saya sendiri itu termasuk strict sih Bu. Untuk hal yang misalnya pulang harus jam segini udah di rumah. Jadi kan saya kayak ya itu hal baik sih untuk saya, mungkin dari orang tua untuk saya itu hal baik. Cuman kan ada kayak perasaan kayak apa ya sih, aku udah besar loh, ngapain dibatas-batasi lagi, udah sadar diri harus pulang jam berapa gitu kan. Cuman kalau menurut saya kayak apa-apa kalau misalnya udah jam segini diteleponin terus gimana gitu. Jadi kan kalau misalnya ada perjalanan pulang jadi kayak panik di kereta gitu, khawatir jadinya ke rumah nih diapain nih, dimarahin apa gimana gitu. Jadi kalau di jalan jadi kayak cemas, harus cepet-cepet sampai gitu kan. Jadi kayak ngebut gitu ya. Ya bahaya, nggak tenang jadi, apalagi kalau misalnya kita naik gojek kan abangnya lama gitu kan, kayak cepet lah bang gitu, jadi kayak pengen ngapain abang itu kan cepat. Cuman ya itu kembali dan memang kebaikan, cuman kayak udah nggak itu lagi sih. Saya kayak saya tahu sih harus pulang jam berapa gitu, saya tahu kayak kemana itu harus sama siapa, misalnya ditanya saya mau kemana sama siapa gitu kan, terus kayak jelasin pulang jam berapa kemana. Tapi kadang ada satu sisi juga kayak Sherlock lah di mana gitu. Oh sampai sejauh itu ya? Ada sesekali sih, cuman kayak mungkin orang tua pun kayak ada ngerasa khawatir juga kan. Cuma makin kesini makin kayak dikurangi lah ininya, batasin. Cuman kayak batas pulang ke rumah tuh paling lama habis maghrib dari rumah. Jadi memang senang sekali ya itu ya, orang tua memang batasan-batasan itu sebetulnya tidak selalu sama kan di fase usia anak. Itu ya. Jadi usia anak itu anak-anak sampai pada usia sekolah, kemudian dimasuki remaja, terus kemudian dia memasuki usia pemuda, mestinya batasan-batasan itu jadinya berkurang gitu. Nah ini kan tadi kalau dari ceritanya Kak Bila itu kan ada perasaan takut ya ditanamkan. Nah ini sebetulnya itu salah satu juga ya meningkatkan kecemasan jadinya. Nah ketika anak itu dalam keadaan di jalan, ya tentu dia akan bisa panik ya gitu. Nah saya juga sebetulnya punya pengalaman ya gitu terhadap anak saya waktu itu masih memasuki remaja gitu. Nah anak saya pertama saya itu kan emang ada masalah juga sih ya, dari perkembangannya juga ada masalah gitu. Nah sehingga pada saat dia itu menginginkan sesuatu dan saya tidak memenuhi keinginannya itu gitu karena mendesak gitu ya, sehingga saya memilahkan waktu itu memang luar biasa ya pertentangan batin saya sendiri ketika memutuskan ini harus dipenuhi atau tidak gitu. Nah maka reaksi dia pertama sekali itu adalah reaksinya dia lari dari mobil, turun dari mobil dia lari. Itu memang peristiwa saya yang memang bisa dibilang mungkin luar biasa ini. Maksudnya pergolakan batin saya, takut saya, cemas saya, perasaan bersalah saya gitu ya ketika membiarkan dia. Kebayang nggak Ibu? Malamnya itu saya mencoba mencari dia, itu waktu itu umurnya sekitar 16 tahun, 15 ke 16. Nah baru pulang sekolah dijemput, terus kemudian dia minta itu, tapi saya tidak mau ini memenuhi karena ini ada aturannya loh. Saya juga, dia harus mengerti juga, saya juga sedang tidak ingin saat itu gitu memenuhi kemauan dia gitu. Yang terjadi dia itu turun dari mobil, dia jalan, saya nggak tahu lagi mencarinya gimana, pokoknya dia jalan, dia sangat cepat karena gerakan dia itu sangat cepat. Nah sampai besok malamnya kita tetap cari dia gitu, malamnya itu nggak pulang, terus saya sama adiknya ngerasa gini, Bun, abang gimana gitu ya, si abang nanya, terus kita tuh nyari gitu, sekali kita cari nggak dapet, udah saya tuh pasrah banget,
pasrah. Jadi saya mencoba untuk merasakan takut saya gitu ya tentang anak ini kalau kenapa-kenapa. Tapi saya gini, saya berperasangka ya sudah, saya terima rasa takut saya. Terus saya WA dia waktu itu, ya bukan WA, kalau nggak salah ya WA saya dia, abang di mana? Dimanapun abang berhati-hati ya, bunda sudah sangat ngantuk, kami mau tidur. Itu bahasa saya. Jadi padahal saya itu waktu itu sangat takut dan wah luar biasa ibu, gejolak. Nggak ibu suruh pulang ya tapi ya, Enggak. Ibu bilang hati-hati. Hati-hati ya, saya nggak suruh pulang gitu. Jadi abang di mana kalau dan dia baca itu. Ternyata kejadiannya adalah dia jalan, dia tidur di masjid. Waktu itu dia belum ganti baju sekolahnya masih, dan dia ganti bajunya tuh baju kaos, dia bawa baju kaos tapi celana tuh masih sama sekolah. Nah, dia jalan di masjid, di satu masjid itu dia diusir gitu ya, ceritanya saya tahu. Terus besok paginya, jadi besok paginya tuh dia datang diantar taksi. Diantar taksi, laptopnya sudah tidak ada, handphonenya sudah tidak ada, semua perangkat elektronik eksternal hadisnya tidak ada, tasnya itu sudah nggak ada. Dia datang ke saya dengan manjat pagar, karena masih subuh kan, belum subuh juga. Saya bangun, terus dia bilang, bunda ayo kita cari barang-barang abang dirampok. Nah itu luar biasa ibu, dan saya gini, saya itu kayak orang yang bris, diem, nanyain, oh ya udah abang duduk aja dulu. Dan di teras itu ada kursi, saya suruh duduk gitu. Dia udah acak-acakan. Nah ternyata ibu tahu, ternyata selama pelajaran dia diusir di satu masjid itu, dia jalan dirampok, dibegal di sini. Dan dia bergulat dengan begal. Ternyata 2 orang begal mau merampok tasnya, dia ransel gitu. Dia cerita gitu, dibegal, dia dicekik. Kebetulan memang dia punya dulu diajarin karate gitu. Nah dia manfaatkanlah itu semaksimal mungkin. Dan saya bisa bayangkan bagaimana pergulatan dia tuh dengan 2 orang. Nah terus dia pulang di atas taksi, taksinya minta uang ke saya karena dia nggak bawa uang apa-apa gitu kan ibu. Nah terus dia duduk dulu, terus saya siapin air putih gitu ya, saya suruh dia minum air hangat. Nah udah nanti kita inikan, dan kemudian saya membantu dia tuh untuk memberikan laporan-laporan ke ini. Itu luar biasa ibu, dan itulah terakhir dia kalau ngambek itu nggak lagi pergi-pergi. Belajar dari pengalaman ya. Iya, jadi dia belajar. Tapi pada saat itu memang luar biasa gitu, gejolak ketakutan dan emosi saya itu mewarnai ya ibu. Saya sampai akhir ya udah saya terima. Jadi memang ada fasenya kita sebagai orang tua juga memang kita nggak bisa menghalangi apapun yang akan terjadi sama anak-anak kita gitu. Nah yang penting adalah bagaimana anak-anak itu tidak kita teruskan kecemasan kita kepada mereka secara mandiri, mereka bisa regulasi gitu. Nah alhamdulillah sekarang ya itu udah bisa perlahan-lahan gitu ya ibu gitu. Nah balik lagi ke Amar nih, ini ibu tadi kan udah merencanakan lah gitu kan untuk yang sosialisasinya ke orang lain gitu dengan memberikan kelas-kelas tambahan gitu ya gitu. Nah sampai seberapa jauh ibu merencanakan untuk dia bisa mandiri ya ibu, walaupun dengan keterbatasan dan keunikan Amar tadi. Selain dari itu, artinya bagaimana ibu melihat ke depannya nanti gitu, atau apa yang ibu rasakan gitu, atau ibu malah seperti apa gitu untuk yang kedepannya. Kan kita kan kalau orang motivator bilang gitu kan, dia bilang udah kita rencanakan ini 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, seperti itu gitu. Nah ibu gimana bu dengan? Kalau saya belum mikir sampai yang jauh ya, sampai dia nanti dia harus bisa begini, belum bu. Belum ya. Belum. Jadi saya nikmatin aja dulu prosesnya sekarang. Saya syukurin apa yang udah berhasil Amar sampai titik mana itu saya syukuri sekali. Jadi nggak mau berekspektasi tinggi, takutnya karena saya punya cita-cita terlalu tinggi yang untuk Amar, malah saya tidak mensyukuri apa yang udah dia raih
hari ini itu yang saya takuti. Jadi saya tidak mencoba untuk berharap nanti Amar harus begini, harus bisa ini. Enggak, saya takut ketika dia tidak bisa mencapai itu, saya malah jadi kecewa sama dia. Saya jadi tidak punya semangat lagi untuk membuat dia untuk membuat memperbaiki dia itu. Ya, terus mempertahankan apa yang sudah dia dapat ya. Terus kemudian mencoba menambahkan sedikit lagi kemampuan dia yang tadi berkaitan dengan sosial. Karena kan PR kita untuk anak ini kan banyak Bu ya. Nggak kayak anak yang biasa mungkin kita mengajari satu hal itu bisa 1 kali 2 kali, tapi kalau untuk anak kayak Amar harus kita ajari sampai puluhan kali dia baru paham. Itu yang membuat dia tertinggal dengan anak yang biasa. Jadi ya saya nggak bisa membuat, istilahnya kalau ada lomba lari gitu, saya nggak bisa maksa Amar lari untuk capai garis finish seperti anak biasa, nggak bisa. Tapi cukup dengan Amar berjalan aja, dengan jalan tetapi dia bisa sampai ke garis finish, itu udah sangat baik, sudah sangat bagus bagi saya. Tidak harus dengan berlari juga gitu. Jadi kita sama-sama mencapai garis finish aja, udah gitu sih Bu. Ya, berarti itu tadi ya, Ibu sudah menerima betul-betul full ya, mindful gitu, menerima Amar dari waktu ke waktu, menerima keputusannya, kemudian menerima perubahan-perubahannya itu, walaupun perubahan-perubahannya itu kecil. Dan tapi Ibu juga tidak terlalu melambung jauh ya, memikirkan dia overthinking lah istilahnya. Kan gitu ya, overthinking nanti kayak mana. Nah ini orang-orang tua di rumah ya, dimanapun berada, sebetulnya ya sudahlah, kita juga punya keterbatasan gitu, jadi tidak usah terlalu berpikiran berlebih-lebihan gitu ya. Dengan cara berekspektasi mungkin ya tutuplah gitu ya, tutuplah penglihatan kita, tutuplah mungkin juga pendengaran kita ya untuk hal-hal yang terlalu tinggi, karena memang mungkin itu nggak pas buat anak-anak kita gitu. Karena memang ada impact negatif ya ketika codependency itu, kita pengasuhan yang seperti itu kita lakukan pada anak-anak, artinya anak itu jadi sulit juga memahami dirinya gitu ya. Jadi dia semacam nggak tahu gitu dia mau berbuat apa gitu ya, bingung gitu dia. Jadi bingung dia mau berbuat apa. Kan banyak gitu anak-anak yang akhirnya stuck gitu, dia bingung dia mau berbuat apa, nggak bisa ini. Kalau kita bilang dalam konteks SDM itu kurang inisiatif jadinya gitu kan, karena dia nggak tahu nanti kalau aku buat kayak gini salah, aku buat kayak gini salah gitu kan. Nah ini jadi catatan kita bahwa dampak negatif daripada codependency itu adalah anak jadi sulit mengenali dirinya, memahami perasaannya, memahami pikirannya, memahami juga bagaimana kedepannya gitu. Itu terjadi Ibu. Nah saya juga ketika berhadapan dengan anak-anak remaja yang kemudian datang gitu ya kepada saya, ada orang tuanya, nah kadang-kadang merasa tertekan gitu ya, merasa stres gitu, sehingga kadang-kadang nggak mau sekolah. Nah itu, jadi dia sulit juga ketika harus terbuka, dia sulit. Sebenarnya saya ini gimana ya gitu. Nah ada kebingungan. Terus selain itu juga rasa rendah diri. Ketika dapat bulian, wah dibilangin jelek lah, dibilangin bodoh lah, misalnya gitu ya. Nah itu membuat dia nggak punya mekanisme gitu ya, karena bulian itu, sehingga justru itu mendaunkan dia gitu, dia nggak punya. Karena kalau di luar kan kita nggak bisa cegah ya Ibu, orang yang membuli itu kan kita nggak bisa cegah, susah sekali mencegahnya ya, karena kayak pengalaman saya dengan anak juga ya gitu, yang nomor 1 tadi itu juga nomor 2 juga gitu, dapat bulian yang dibilang bodoh lah karena ranking dia ini, dibilang terlalu inilah bunda apa gitu ya. Nah sehingga anak itu makin perasaan rendah diri, tambah lagi kita nih gitu ya. Iya, ketika dia secara emosional kita buat dia tergantung sama kita, rasa bersalah itu ada, takut mengecewakan, sehingga dia ya akhirnya kebayang lah anak ini pasti akan sangat tertekan gitu ya terhadap ini. Belum lagi ya tentang tadi ya kita terlalu mau into gitu ke dalam anak gitu. Nah Ibu sendiri terakhir Ibu sendiri mungkin juga Kak Bila ya gitu, gimana ya orang tua
memberikan batasan-batasan yang terkait ini, oh ini hal pribadi dia, ini hal yang memang orang tua harus tahu gitu-gitu. Nah itu gimana itu? Maksudnya Misalnya gimana? ke barang-barang pribadi kita gitu kan. Kadang-kadang anak kan juga dengan seenaknya juga ngambil gitu ya, ngambil sesuatu dari kita, atau kita juga gitu seenaknya juga masuk ke dalam aktivitas dia yang dia pengen lagi sendiri gitu. Iya. Nah itu ibu. Ya gitu sih Bu, kita kasih batasan ya kayak tadi tuh. Contoh misalnya kayak kamar tidur ya Bu ya. Baiknya kan anak-anak ini punya kamar tidur sendiri, kita Iya. juga sendiri gitu ya kan. Iya. Jadi ya ketika dia ada di kamar dia, kita kasih waktu aja untuk dia biar mau dia ngapain gitu di kamar. Walaupun tetap kita pantau karena masih, kalau kayak Amar mungkin masih anak-anak ya, belum kategori remaja. Tapi kita kasih dia ada tempat privasinya lah. Itu ya. Kita kasih dia punya tempat privasi dia untuk dia apa namanya, mengeluarkan apa yang dia rasakan gitu. Dia mau ngapain, dia mau santai-santai, dia mau kerjain ini, mau kerjain itu ya. Kalau di depan kita dia merasa nggak nyaman, tapi kan kalau dia dalam dia sendiri mungkin dia merasa lebih nyaman untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan gitu ya. Jadi ada ruangnya tersendiri sih gitu. Ya. Tapi Amar sendiri dengan ibu, gimana ibu membatasi, memberikan batasan? Ya saya sering melihat nih ya ibu, seringkali orang tua misalnya ya anaknya juga masih usia dini atau anaknya SD gitu, seringkali dia membuka-buka tas ibunya, tapi ibunya membiarkan saja, tidak memberikan batasan gitu, mengambil sesuatu dari tasnya gitu. Nah ini kan banyak tuh ya Bu, jadi sehingga batasan-batasan itu kan nggak dapat divisualisasikan anak di rumah gitu. Atau kadang-kadang orang tua anaknya masuk ke kamar orang tuanya gitu ya, atau orang tua juga masuk ke kamar anaknya gitu, terus ngacak-ngacak lihat apa gitu kan, banyak ya gitu. Nah, ibu sendiri gimana ibu pandangannya terkait dengan itu? Ya kalau Amar ini kan nggak mungkin saya kasih tahu Amar ini jangan kan, tetap dia nggak paham ya Bu ya, karena dia belum sampai di fase memahami kata ya, memahami kalimat ya. Jadi ya semisal dia itu karena mungkin dia sering lihat saya pakai lipstik, dia kan bukan perempuan, dia laki-laki, dia jadi mungkin penasaran dengan lipstik itu, dia pengen meniru, dia pegang pernah dia sampai memakai gitu. Itu kan tetap jadi saya kasih ini ya, kasih tahu lah penjelasan, ini bukan, ini perempuan, ini mama yang pakai. Jadinya kalau untuk dia sih saya kasih lihat papanya, kalau papanya mau siap setelah mandi itu saya kasih lihat, ini ya yang laki-laki lakukan ini. Jadi kamu jangan sentuh yang punya mama ini perempuan gitu. Barang itu tetap saya kasih batasan, barang gitu. Ruangan juga gitu. Ini ruang bermain, berarti main di sini. Kalau tidur di sini. Kalau ruangan juga itu saya kasih, itu sih Bu, saya untuk kasih batasannya, kasih tahu dia. Ya, jadi tadi ya memang benar sekali ya bahwa dalam codependency parenting itu memang seringkali tidak ada batasan-batasan yang sehat. Nah kayak biasanya juga kan bagaimana kita gitu ya, misalnya ketika kita memberikan handphone pada anak, terus kita memberikan handphone itu sebetulnya kita sudah memastikan bahwa anak bisa menggunakannya, bisa meregulasinya, tapi di sisi yang lain kadang-kadang kita juga ikut mencampuri ya. Nah, saya juga nggak seperti itu Ibu. Jadi di rumah itu sebetulnya saya nggak punya lemari-lemari loh, gitu untuk simpan-simpan. Gitu. Karena memang semua terkait dengan ini tuh nggak ada yang berani, maksudnya nggak ada yang mau juga gitu. Untuk misalnya buka-buka dompet, kita sering kali ya ngelihat tuh bahwa nengok-nengok terus kemudian buka-buka dompet, buka-buka HP gitu. Nah, ini sebetulnya kan nggak cukup baik untuk menjaga harga diri anak tadi. Jadi impact daripada codependency tadi, di mana orang tua mengubuk-ubuk tuh, ini cerita anak, ini apa, nah gitu. Kecuali misalnya ada satu hal yang memang dia nggak tahu, ya dia nggak terbiasa untuk kemudian bertanya gitu pada anak ini atau mengajak anak ini komunikasi ya. Jadi sekali lagi bahwa batasan itu menjadi penting, tapi buatlah batasan yang sehat sebetulnya, bukan berarti batasan itu nggak penting atau tidak ada batasan sama sekali gitu ya.
sehingga orang tua anak itu boleh gitu mengubek tas orang tuanya, bisa mengambil dengan sendirinya, boleh ngambil itu misalnya kayak ibu tadi kan gitu ya, karena dia nggak tahu terus dia diambil tapi ibu memberikan penjelasan gitu. Nah artinya dia mengikuti itu kan ibu. Tentunya kalau anak-anak yang biasa sempurna istilahnya gitu ya, normal ya tentu dia jauh lebih bisa lagi kan gitu ya. Nah saya mau menyampaikan bahwa dampak negatif tadi kurang harga diri anak ya, jadinya dia selalu merasa tidak cukup baik. Nah jadi seringkali anak-anak itu yang bilang, iya aku kan jelek, aku kan bodoh, akhirnya apa? Jadi inner kritik untuk diri dia. Oh aku kan nggak cukup punya keluarga yang begini. Kita banyak juga kan ngelihat orang-orang dewasa seperti itu kan ibu. Nah ini sebetulnya tidak baik untuk pengembangan dirinya atau pertumbuhan dirinya itu. Lalu mereka itu selalu saja membutuhkan validasi eksternal. Iya kamu kan cantik, gitu nggak Kak Bila? Kalau misalnya bertemu-temu dengan teman-teman yang sekarang Gen Z banyak sekali loh Bu, banyak sekali. Yang mereka tuh butuh tuh validasi eksternal gitu. Ya kamu kan pintar, kamu udah enak lagi, dan dia berbunga-bunga gitu kan. Padahal kan itu sebetulnya apa ya? Sebetulnya itu ada masalah dengan harga dirinya gitu, ada masalah sebetulnya dengan identitasnya dia. Dia nggak pede, dia harus diakui dulu gitu. Iya harus diakui dulu. Nah ini kan ya maksudnya lazim lah kita melihat ya, mudah-mudahan nanti yang mendengar podcast berbicara dengan CNF ini bisa lah mulai ya melihat lagi ke dalam diri gitu ya, seperti apa sih selama ini, apakah kita selalu ingin validasi dari eksternal orang lain, sehingga kalau nggak ada validasi eksternalnya kita merasa gimana, sedih, merasa sendiri, kesepian atau apa gitu ya. Nah terus kemudian juga ada loh satu lagi loh yang saya perhatikan, impact negatif dari codependency adalah anak-anak menjadi bias gender. Nah, bias gender itu jadi dia nggak tahu dia, maksudnya dia harus berperan sebagai laki-laki, harus dia berperan sebagai perempuan. Padahal mungkin secara fisikly gendernya itu adalah perempuan misalnya, atau pada fisikly adalah dia gendernya itu laki-laki. Nah ini juga ada yang kita mungkin balik lagi yang kayak tadi itu nggak mesti karena orang tuanya tidak memberikan batasan sedari kecil gitu. Kalau sedari kecil misalnya kayak tadi Amal pakai lipstik, tapi kan ada orang tua yang mikir ala anak-anak ini nggak apa-apa, biarin aja dia main lipstik. Ya betul, itu balik lagi ke batasan ya. Padahal dia kan laki-laki, harusnya kan dikasih batasan sedari kecil ya, dia nggak boleh menyentuh, ini punya perempuan. Ya gitu. betul. Nah, bisa jadi kan karena itu, karena kebanyakan juga saya baca yang anak-anak gendernya itu terpengaruh ya karena itu dari kecil ibunya membiasakan dia, ibunya pakai bedak ya dibiarin aja, karena menurut ibunya anak kecil mana ngerti, nggak apa-apa lah, biarin aja dia pakai bedak, biarin aja dia main boneka, biarin aja dia main-mainan perempuan, kan masih kecil, nanti besar paham sendiri. Padahal ya karena dibiarkan dia bermain dengan mainan perempuan ya, dia jadinya terbawa arus perempuan. Tidak ada perbedaan, langsung tidak ada batasan itu lagi. Ya, jadi memang batasan itu jadi penting ya. Tapi batasan yang sehat tentunya. Kemudian ketidakmampuan mengambil keputusan itu juga ya udahlah mama saja lah yang menentukan gitu ya, ya udahlah ayah saja lah yang menentukan, terserah bunda lah, terserah mama lah gitu ya. Banyak sekali anak-anak yang kemudian sudah memasuki remaja terutama, kemudian dia tuh ya udah meletakkan semua pilihan-pilihan itu ke orang tuanya, bisa mengambil keputusan sendiri, tidak bisa mengambil keputusan, bahkan itu juga kemudian berkembang pada keluarga mereka nantinya gitu ya ibu gitu. Nah baik, mungkin Kak Bila bisa kasih ini juga gitu soal yang tadi bahwa ini mempengaruhi ke identitas, juga mempengaruhi ke self esteem ya, rasa mampu gitu. Yang pengaruh dari tadi sehingga mereka harus menentukan validasi eksternal baru mau melakukan gitu, tapi bukan mendorong atas keputusannya sendiri gitu. Mungkin pengalaman apa ya dalam pergaulan lah ya gitu, orang-orang muda sekarang itu seperti apa gitu, efek dari pola asuh codependency di keluarga mereka, sehingga itu jadinya ya membuat mereka jadi cemasnya meningkat, mungkin rentang cemasnya jadi lebih panjang gitu ya, terus kemudian harga dirinya gitu. Kalau tentang validasi tadi, kayak misalnya di keluarga itu
jarang untuk dipuji gitu kan. Jadi dia kayak mencari validasi di luar, kayak misalnya nggak dalam lingkungan secara langsung gitu kan Bu, atau bisa jadi kayak melalui Instagram story gitu. Oke, ya. Kayak misalnya dia lagi kemana gitu kan, terus dia upload kemana, enak nggak tempatnya, kayak dia butuh kayak orang nanya ke dia gitu. Atau misalnya kayak foto kayak selfie atau apa gitu kan, terus kayak banyak nih yang kayak yang like gitu, kayak ada rasa kayak senang sendiri, banyak yang like gitu, karena mungkin ya di keluarga itu dia kurang dapat pujian atau apa gitu. Ya tadi bisa ya secara emosi ketika senang pun kan Mama Amar tadi langsung kasih ini gitu ya, kasih plus gitu ya, kasih jempol gitu bahwa dia sudah berhasil mengatasi. Tapi di samping itu pun pada saat situasi emosinya negatif pun Mama memberi plus ya, bahwa kan walaupun dia nangis tadi kan ya udah dikasih plus juga, ya nggak apa-apa lah kamu kecewa, kamu takut ya nggak apa-apa Mama. Nah itu juga sebetulnya salah satu yang mungkin kaitan ke Kak Bila tadi bilang gitu ya, sehingga dia jadinya di sosial media butuh aja validasi. Jadi validasi di luar gitu Jadi validasi di luar karena di rumah tidak dapat. Iya tidak dapat. Jadi masuknya dari pola asuh kodependensi itu ya memang kita bisa memberikan dukungan emosi, tapi tentu ada batasan-batasan tadi ya, kemudian dan tidak menghambat perkembangan harga dirinya juga gitu, karena kan kita kan selalu aja sih berfokus ya memang terhadap prestasi gitu ya, pintar anaknya gitu ya kan, nggak ada yang pernah bilang oh anak saya penting percaya diri dan punya harga diri, nggak ada yang bilang kayak gitu ya. Kalau ikut lomba harus menang harus gitu. menang. Tujuan utama ya dia berani tampil aja itu sudah bagus gitu kan, nggak harus dia menang. Iya betul. Itu harus menang Ya harus pintar, harus bisa bersaing, nanti kamu kerja gimana, nanti kayak gini. Nah itu yang selalu ditanamkan kepada anak sehingga membuat anak jadi rasa takut mengecewakan orang tua, rasa cemasnya meningkat gitu. Tapi seringkali orang tua jadi mengabaikan juga bagaimana sih menaikkan harga diri anak, bagaimana membuat anak itu jadinya mandiri secara emosional gitu, sehingga dia tidak terjadi perubahan emosinya itu cepat, dia tidak mendapatkan atau mencari-cari validasi dari orang lain. Jadi karena dia sudah memahami dirinya, maka dia nggak butuh lagi validasi sebetulnya dari orang lain ya. Kalau yang membandingkan itu kan masuk kodependensi sih. Iya itu Yang takut mengecewakan orang tua. Iya, itu juga. Jadi sebetulnya ketika orang tua juga makan tadi Mama Amar kan bilang bahwa dia cukup mengenali anaknya gitu, dan dia menutup telinganya, menutup matanya, sehingga dia nggak membuat ekspektasi yang jauh banget. Ya udah dia mensyukuri aja apa yang ada hari ini, apa yang terjadi perubahan di Amar, walaupun mungkin menurut umurnya tadi kan, menurut umurnya dia belum sesuai gitu. Ini kan menunjukkan bahwa dia kan nggak mau membandingkan dengan umur yang seharusnya gitu kan. Misalnya umur Amar 7 tahun, 6,5 tahun gitu. Tapi kadang-kadang kan waktu dia 4 tahun itu kan dia ngerasa kayak anak bayi, dia ngurusin anak bayi gitu kan. Dia bilang, tapi tetap juga dia sekarang ini apa yang dia capai tidak dia bandingkan juga gitu. Dia berfokus aja kan pada saat. Jadi memang salah satu membanding-bandingkan itu juga ya sebetulnya nggak dulu lah ya gitu ya. Nggak perlulah kita membanding-bandingkan anak kita gitu. Kalaupun mau membandingkanlah dengan hal baik gitu yang pernah dia raih gitu, daripada membandingkan diri anak-anak kita itu ke orang lain atau anak-anak orang lain. Artinya tutuplah telinga, tutuplah mata gitu ya. Lebih bagus ya membandingkan dia saat dia itu memang sudah pernah melakukan satu yang baik gitu ya, untuk kemudian dia bisa balik ke kebaikan yang pernah dia lakukan atau ya tadi yang pernah dia capai gitu. Tapi kan mungkin enggak lah ya, banding-bandingan itu juga nggak positif ya kalau misalnya ke orang lain ya gitu. Itu juga termasuk sih salah satu membuat anak jadinya khawatir, nggak percaya diri, nggak rasa harga dirinya jadi turun tuh, menggerus harga dirinya jadi rendah diri dia ya, sehingga lama-lama jadi nggak percaya diri juga. Emang aku sanggup sih, emang bisa sih nggak aku gitu ya. karena bahkan ada orang tua bukan anak lain dia bandingkan sesama anaknya sendiri, adik Ya, abang, adik kakak gitu. Ya, ini kenapa ya terjadi kayak gitu? Mesti ini budaya ini harus diubah lah ya, memang budaya. Ya itu kan sering ya orang-orang tua ya, dan itu kayaknya diestafet itu dari orang-orang tua. Orang tua saya juga dulu, tapi orang tua saya enggak sih.
Kalau ibu saya sama bapak saya dulu nggak membandingin sih. Jadi memang mereka tuh memang fokus kepada apa yang terjadi saja gitu. Kalau memang salah, ya waktu itu ya salah itu ya nggak dibandingin oh adik kamu ini nggak kesana sih. Tapi banyak orang-orang tua dulu yang juga meneruskan ke anak-anaknya sekarang, kemudian dia membandingkan anak satu dengan anak yang lain. Gitu. Ya. Oke, Kamila, kelihatannya menarik sekali. Terima kasih. Mungkin kita akan simpulkan bahwa ya pola asuh yang kodependensi itu dapat menghambat perkembangan harga diri anak dan identitas anak juga ya. Anak bisa menjadi kabur, identitasnya perannya jadi kabur ya, peran dia sebagai ibu kah, atau peran dia sebagai ayah kah, atau peran dia sebagai laki-laki kah, atau peran dia sebagai perempuan kah gitu ya. Sehingga mereka sulit sekali mencintai diri mereka, sehingga mereka sibuk, bisa juga diri mereka akhirnya menyibukkan diri untuk meraih apa yang mereka ingin raih gitu dengan memaksakan diri gitu ya, sehingga akhirnya semua terdampak gitu ya kepada kesehatan mentalnya. Kemudian mereka juga menjadi tidak independen mengambil keputusan dan mereka nggak menjadi otentik gitu ya, kayak otentik itu nggak menjadi dirinya sendiri sebetulnya. Jadi dia berusaha untuk menyerupai orang lain, menyamakan diri dengan orang lain ya. Maka solusi terbaiknya adalah ya membangun batasan yang sehat tadi gitu ya. Kemudian mengenali kebutuhan diri sendiri ya, kita pun mengenali diri kita sendiri juga gitu ya. Orang tua tadi ke ibu, ketika saya memang lagi nggak ini ya udah saya punya batasan, kemudian mengembangkan rasa salah itu yang sebetulnya rasa salah yang tidak terlalu besar gitu ya, sehingga untuk kita nggak bergantung pada orang lain. Nah, jadi orang tua juga gitu ya, tidak menanamkan rasa bersalah yang terlalu besar kepada anak, sehingga anak itu merasa takut kalau mengecewakan orang tuanya, nanti gimana, takut nanti orang tuanya mati, takut. Ada loh anak-anak yang kemudian berkembang menjadi depresi ya, gara-gara dia takut ayahnya mati, takut mamanya sakit dan seterusnya gitu. Karena merasa bergantung hidup gitu ya. Iya, masa bergantung hidup, padahal ya kalau mamanya mati, ibunya mati ya dia pun kan akan berjalan sendiri juga ya, nggak tahu juga gimana ya gitu. Nah baik, mamanya Amar gitu ya, kami terima kasih untuk ini. Waktu mungkin saya kembalikan ke Kak Bila. Nggak terasa kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada mamanya Amar sudah meluangkan hal ini dan berbagi tentang pengalaman dan cerita menariknya. Terima kasih kepada Ibu Emil yang juga memberikan pandangannya terkait dengan kodependensi parenting. Baiklah, sekian dulu untuk hari ini. Sampai jumpa di bicara bersama CMF di selanjutnya. Oke, bye bye. Terima kasih. Terima kasih.